Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah luar biasa dalam Al-Quran mengenai seorang perempuan yang soleh. Lalu Allah Ta'ala memilih dan melebihkannya di antara wanita di dunia di masa itu. Bahkan namanya menjadi salah satu surat dan diabadikan di dalam Al-Quran. Wanita itu adalah Maryam bintu Imran. Maryam lahir dari keluarga orang soleh yaitu keluarga Imron. Keluarga Imron dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imron bin Matsan bin Al-Azhar bin Al-Yud yang kemudian pada akhirnya bernasab ke Sulaiman bin Daud alaihissalam. Istri Imron bernama Hannah binti Fakudah. Hannah adalah wanita soleha yang rajin beribadah. Saking solehnya, istri Imron pernah bernazar bahwa anak yang dikandungnya akan dinazarkan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah secara penuh di Baitul Maqdis, yaitu seseorang wanita yang tekun beribadah. Sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Qiyas Al-Imran ayat 35. Sesungguhnya Allah menyebutkan kisah kelahiran Maryam dari ibunya di surah Al-Imran. Sang ibu menazarkan sebagai muharrah, yaitu orang yang berkhidmat di Masjid Baitul Maqdis, di mana dahulu mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara demikian. Dalam ayat disebutkan, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Qiyas Al-Imran ayat 37. Maryam, ia wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari kalimat Allah, Nabi Isa alaihissalam. Putri Imran yang satu ini adalah wanita terbaik dan tersempurna. Rasulullah bersabda, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Aisyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya sebagaimana keutamaan as-syarid dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maryam tumbuh di kalangan Bani Israel dengan terhormat. Maryam adalah salah seorang wanita ahli ibadah yang tekun ibadah lagi terkenal dan beliau adalah seorang gadis muda yang tidak bersuami. Beliau berada di dalam pemeliharaan suami saudaranya yaitu Zakaria, salah seorang nabi dari Bani Israel serta pembesar yang dijadikan tempat bertanya dalam masalah agama. Dalam surah Al-Imran disebutkan, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hei Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Qiyas Al-Imran ayat 37. Maryam menjauhkan diri atau menyepi dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur dari rumahnya, Baitul Muqaddas. Menyepi untuk ibadah atas dasar kesolehan dan ketakwaannya. Dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu ketika menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Qiyas Maryam ayat 16. Maryam menutup diri dari mereka, lalu Allah mengutus Jibril kepada Maryam datang dalam bentuk manusia sempurna. Allah berfirman, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Qiyas Maryam ayat 17. Lalu apa yang dilakukan oleh Maryam? Disebutkan dalam Al-Quran, Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Qiyas Maryam ayat 18. Maryam cuma mengira kalau nantinya malaikat tersebut mengganggu dirinya. Jibril pun menjawab bahwa ia bukanlah lelaki seperti yang Maryam duga. Jibril mengatakan bahwa ia adalah utusan Allah sebagaimana dalam ayat, "Ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Qiyas Maryam ayat 19. Kemudian Maryam menjawab, Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki? Sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina." Qiyas Maryam ayat 20. Lalu ayat selanjutnya menyebutkan, Jibril berkata, "Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Qiyas Maryam ayat 21.
Ketika itu Jibril meniup leher baju Maryam. Tiupan itu menuju rahimnya, maka terjadilah kehamilan dengan sebab tersebut. Lalu dia mengasingkan diri di tempat yang jauh dari manusia. Disebutkan dalam Al-Quran. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat jauh. Qiyas Maryam ayat 22. Setelah beberapa lama tinggal di tempatnya yang baru, kemudian Maryam mulai merasakan rasa sakit akibat kontraksi yang menjadi pertanda dia akan melahirkan. Keadaan ini memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Ketika itu, dia membayangkan cemoohan orang-orang di sekelilingnya saat mereka tahu dia melahirkan anak tanpa suami. Dia berkata, "Wahai, betapa baiknya bila aku mati sebelum kehamilanku ini, dan aku menjadi seseorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selamanya." Disebutkan dalam Al-Quran, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Qiyas Maryam ayat 23. Jibril kemudian memanggil Maryam dari tempat yang rendah sebagaimana disebutkan dalam ayat. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Qiyas Maryam ayat 24. Kemudian Maryam disuruh untuk meraih pangkal kurma ke arahnya. Mujahid berkata bahwa pohon tersebut adalah kurma ajwa. Dalam ayat disebutkan, "Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Qiyas Maryam ayat 25-26. Saum atau puasa yang dimaksudkan Maryam menurut Anas bin Malik adalah diam. Maksudnya, jika engkau melihat seseorang dari manusia bertanya kepadamu tentang keadaan dirimu, maka katakanlah kepadanya, "Sesungguhnya aku telah mewajibkan atas diriku diam karena Allah, maka aku tidak akan berkomunikasi dengan siapapun dari manusia pada hari ini." Dahulu, diam adalah termasuk bentuk ibadah dalam syariat mereka, namun tidak berlaku pada syariat Muhammad SAW. Mendengar kata-kata Jibril yang meneduhkan, hati Maryam menjadi tenang dan kesedihannya hilang. Kemudian dia membawa bayinya kepada kaumnya dengan menggendongnya secara terang-terangan tanpa malu sedikit pun. Ia datang tanpa peduli dan tanpa beban. Kaumnya mengatakan, "Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar, yaitu dosa besar lagi bejat." Maksud mereka adalah perbuatan zina. Tidak puas mencemooh Maryam, mereka pun merendahkannya dengan menyebut keluarganya. Disebutkan dalam Al-Quran, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hei saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seseorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah orang pezina." Qiyas Maryam ayat 27-28. Maryam tidak gentar menghadapi cemoohan kaumnya. Maka untuk menjawabnya, dia memberikan isyarat kepada bayinya agar mereka bertanya langsung dan berbicara kepadanya. Tapi mereka menjawab dengan nada pengingkaran. Allah berfirman, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Qiyas Maryam ayat 29. Isa yang berada dalam gendongan ibunya mendengar pembicaraan kaumnya kemudian menjawab. Disebutkan dalam Al-Quran, berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah dan dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Qiyas Maryam ayat 30-33. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.